Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pramana Fikri. Dan perkenalkan, nama saya Amir Baidi. Perkenalkan, nama saya Naida Mirazalia. Perkenalkan, nama saya Farhatul Mufida. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa. Kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi kami pada hari ini, yaitu tentang kebijakan dividen. Kami akan menjelaskan beberapa rumus yang sudah kami terapkan dalam satu contoh soal saja. Mulai dari yang pertama, yaitu dividen payout ratio. Yang kedua, dividen yield. Yang ketiga, retention ratio. Dan yang keempat adalah growth rate. Yang kelima, harga saham teoritis. Jadi itulah beberapa rumus yang akan kami jelaskan dalam satu penerapan satu contoh soal saja. Jadi mungkin saja bisa langsung saja kita aplikasikan pada satu contoh soal saja. Dengan contoh soal, PT Cahaya Terang, sebuah perusahaan manufaktur, membukukan laba sebesar 2 miliar pada tahun 2023. Perusahaan memiliki 1 miliar saham yang beredar, dan harga saham saat ini adalah 5.000 per saham. PT Cahaya Terang memutuskan untuk membayar dividen sebesar 800 juta kepada pemegang saham. Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor adalah 12%, dan perusahaan memperkirakan tingkat pertumbuhan dividen sebesar 7% per tahun. Di sini saya akan menjelaskan satu rumus tentang dividen payout ratio atau DPR. Nah, sebelum lanjut pada pembahasan satu contoh soal ini, ada baiknya saya menjelaskan apa itu dividen payout ratio atau DPR. Jadi dividen payout ratio atau DPR ini merupakan rasio keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan persentase laba bersih dalam suatu perusahaan yang akan dibagikan pada pemegang saham. Jadi dalam satu rumus dividen payout ratio ini ada beberapa hal yang terlibat, yaitu tentang dividen yang akan dibagikan dengan laba bersih perusahaan. Jadi nanti hasil dari pembagian dua aspek ini akan dikalikan dengan 100%. Oke, mungkin saja kita lihat langsung pada salah satu contoh soal yang sudah kami tulis di sini. Kita lihat apa yang kita perlukan dalam penyelesaian dividen payout ratio ini. Yang pertama ada dividen yang akan dibagikan. Kita lihat di sini dividen yang akan dibagikan dari PT Cahaya Terang, Cahaya Terang itu berjumlah sebesar 800 juta, mohon maaf. Dan laba bersih tahun 2023 yang dimiliki oleh PT Cahaya Terang ini sebesar 2 miliar. Kemudian kita aplikasikan menggunakan rumus dividen payout ratio, yang mana rumus dividen payout ratio ini dividen dibayarkan atau dibagikan dengan total laba bersih perusahaan. Seperti yang sudah kita lihat bersama tadi, kita lihat di sini bahwa laba bersih perusahaan sebesar 2 miliar, kemudian dividen yang dibagikan perusahaan sebesar 800 juta. Nah, di sini kita kerjakan dividen yang dibagikan sebesar 800 juta dibagikan dengan laba bersih. Laba bersihnya sebesar 2 miliar. Tulis di sini ya, 2 miliar. Kemudian setelah ini kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi hasil dari dividen yang dibagi dengan laba bersih sebesar 800 juta dibagikan dengan 2 miliar menghasilkan 0,4. Kemudian 0,4 ini kita kalikan dengan 100% seperti yang di rumus ini. 0,4 dikalikan 100% yaitu menghasilkan 40%. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa persentase laba bersih yang perusahaan miliki untuk dibagikan kepada pemegang saham yaitu sebesar 40%. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa persentase laba bersih yang dimiliki perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham, yaitu sebesar 40%. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan terkait dengan dividen payout ratio dalam penerapan satu contoh soal. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Adi Pramana Fikri. Terima kasih.
Baik, selanjutnya yang kedua yaitu dividen yield, yaitu resiko keuangan yang menunjukkan seberapa besar dividen yang dibayar oleh sebuah perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya. Kan tadi udah ada soalnya. Rumus dari dividen yield itu adalah dividen per saham dibagi harga saham dikali 100%. Nah, diketahui harga jumlah dividen per sahamnya yaitu 800 juta, sedangkan harga sahamnya itu 1 juta dikali 100%. Jadi 800 juta dibagi 1 juta sama dengan 800 dibagi saham. Diketahui sahamnya yaitu harganya 5.000. Terus 800 itu dibagi 5.000 sama dengan 0,16 dikali 100%, nilainya adalah 16%. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang retention ratio dan saya akan menjelaskan rumus. Baik, saya akan menjelaskan tentang retention ratio. Retention ratio adalah rasio yang menunjukkan persentase laba bersih yang disimpan perusahaan untuk diinvestasikan kembali. Baik, saya akan menjelaskan rumus retention ratio yang tadi tidak. Baik, di sini saya akan mencari retention ratio dari PT Cahaya. Nah, rumusnya 1 dikurangi dividen payout ratio, dan di sini 1 dikurangi 40%. 40% ini mengambil dari contoh soal yang tadi. 1 dikurangi 40% ialah 1 dikurangi 0,4 dan sama dengan 0,6 atau 60%. Jadi hasil retention ratio ialah 60%. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang growth rate. Di mana growth rate ini biasa dikenal sebagai dividen diskon model atau tingkat pertumbuhan tahunan yang diharapkan dari dividen perusahaan di masa depan. Di mana rumusnya adalah retention ratio kali ROE. Di mana kita harus mencari ROE terlebih dahulu untuk menentukan growth rate-nya. Nah, untuk menentukan ROE, maka kita memerlukan laba bersih dibagi ekuitas. Laba bersih di situ adalah 2 miliar. Di sini 2 miliar, sedangkan ekuitas karena di sana tidak ada, maka karena di contoh soal kita tidak ada, maka kita asumsikan ekuitasnya yaitu 10 miliar, di mana 2 miliar dibagi 10 miliar sama dengan 0,2 atau 20%. Jadi untuk menentukan growth rate-nya adalah retention ratio dikali ROE, di mana retention ratio-nya hasilnya adalah 60% atau 0,6. Di sini sedangkan hasil ROE-nya adalah 0,2 ataupun 20%. Jadi 0,6 dikali 0,2 adalah 0,12 atau sama dengan 12%. Jadi growth rate atau pertumbuhan dividen perusahaan yang diharapkan di masa depan adalah 12%. Itu saja dari penjelasan growth rate. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya untuk rumus selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan harga saham teoritis. Harga saham teoritis adalah harga yang dihitung berdasarkan analisis dan asumsi tertentu yang memperkirakan nilai suatu saham berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan perusahaan, aset, utang, dan faktor ekonomi lainnya. Rumus dari harga saham
dibagi tingkat pengembalian dikurangi tingkat pertumbuhan. Dividen tahun depan sama dengan dividen tahun ini dikali 1 ditambah tingkat pertumbuhan dividen. Dividen tahun ini yaitu 800 dikali 1 ditambah 0,07 yaitu tingkat pertumbuhan dividen. Hasilnya sebesar 856. Harga saham yaitu 856 dibagi 0,12 yaitu tingkat pengembalian dikurangi 0,07 yaitu tingkat pertumbuhan. Hasilnya yaitu 17.120. Oke, baik. Jadi hasil dari pengerjaan PT Cahaya Terang yang sudah kita jelaskan tadi menghasilkan DPR atau dividen payout ratio sebesar 40%. Dan dividen yield yaitu sebesar 16%. Dan reservation ratio-nya sebesar 60%. Dan growth rate-nya sebesar 12%. Dan harga sahamnya sebesar 17.000. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.